Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, Bu Musyarofa akan menyampaikan materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini meliputi 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. 3. Menghindari sifat takabur. Dan yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lantas, hidup yang bermanfaat itu adalah dengan cara rendah hati atau tawadhu, dengan menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Silakan mencermati gambar berikut ini. Ada kisah dari seorang Bani Ansor dan Bani Abdullah bin Amr, yaitu jawab pemuda Ansor kepada Abdullah bin Amr, "Benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya." Lantas, larangan hidup berfoya-foya itu adalah termaktub ada dua, yaitu israf. Diulang di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Dan tabzir itu diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Sedangkan tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela atau akhlakul karimah. Sekarang larangan berfoya-foya. Kenapa Islam melarang kita untuk berfoya-foya? Adalah karena berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dengan memperlakukan harta. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tafsir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Yang ketiga, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ati wal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubaddir tabdiro innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafuro, yaitu terjemahan dari surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Larangan israf juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Contoh israf itu ada dalam hal makan, minum, dalam hal bicara, dalam hal di media sosial, dalam hal berbelanja, dan dalam hal penampilan. Menghindari hidup berfoya-foya
itu adalah perilaku israf dan tabzir dalam hal makan dan minum, yaitu seseorang mengambil banyak makanan dan minuman. Pada suatu acara tasyakuran, ia tidak takut tidak mendapat bagian, maka dia mengambil semaunya, akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ini termasuk israf. Juga dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting, tidak perlu, baik secara langsung, bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Yang ketiga adalah perilaku israf dalam hal penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangannya, leher, jari jemarinya, kaki pada saat pertemuan warga, atau berpakaian mahal atau mewah lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Ini termasuk adalah contoh-contoh daripada israf. Dampak negatif perilaku israf dan tazir itu adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat israf dan tafsir itu adalah dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ini adalah bukti bahwasanya bertindak selektif dan terencana. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana, yaitu bersikap rendah hati. Larangan kikir itu juga tercantum di dalam Ali Imran ayat 180. Sekarang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah, riya itu memperlihatkan. Secara terminologi, riya adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah itu adalah memperdengarkan. Secara terminologi, sum'ah adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Nah, riya itu adalah melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Nah, ini lihatlah gambar ini adalah contoh-contoh riyah dan sum'ah. Ya, bahwasanya macam-macam riya itu ada riya khalis dan riya syirik. Bentuknya ada riya dalam niat dan juga ada riya dalam perbuatan. Ciri-ciri riya dan sum'ah: selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Dampak negatifnya daripada riya dan sum'ah itu adalah muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dilakukan, muncul gelisah, merusak nilai ibadah, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesali apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain, menimbulkan sentimen pribadi. Ya. Sekarang takabur. Takabur itu adalah sombong dan merendahkan orang lain. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Lihatlah gambar ini. Ini adalah sifat-sifat takabur. Firman Allah melarang kita untuk takabur itu adalah ada di dalam surat Al-A'raf ayat 40 dan surat Al-A'raf ayat 36 serta hadis Rasulullah. Dampak negatifnya dari takabur adalah dibenci oleh Allah, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindarinya adalah menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita.